Selamat pagi anak didik kami. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya, terima kasih. Ini saya lihat hari ini cantik, tapi meskipun ada sebagian yang belum pakai seragam, tapi untuk pertemuan selanjutnya nanti dipakai seragamnya ya anak didik kami. Baik, Pak. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Dan doa pembuka dipimpin oleh teman kita, Leandro. Leandro, pimpin doanya, Leandro. Ya, Pak. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak didik kami. Nah, Bapak mau mengecek daring kita, teman-teman, anak didik kami dilihat temannya sudah hadir semua ya. Ya, Bapak lihat di layar sudah hadir semua. Ya, Wilky hadir, Pejolanya juga hadir, Lidisnya hadir ya. Terima kasih untuk anak didik kami dan kehadirannya hari ini. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ikuti ya, Hari Merdeka dengan semangat. Ikuti lagunya ya. Puasa Agustus tahun 45. Bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Dan hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang ketiga, yaitu masih di tema yang pertama ya, subtema yang pertama yaitu selamatkan makhluk hidup. Hari ini kita akan mempelajari tentang muatan IPA dan bahasa Indonesia. Adapun nanti tujuan kita belajar ini yaitu setelah kamu belajar IPA, kamu itu akan mampu menjelaskan atau menganalisis tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Dan kamu itu akan mampu nanti menyebutkan contoh-contohnya. Dan di bahasa Indonesia, kamu itu akan mampu nanti menemukan ide pokok dari sebuah teks yang akan Bapak tampilkan hari ini. Baiklah anak didik kami, sebelumnya Bapak mau mengingatkan kembali tentang pelajaran kita sebelumnya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya tentang perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Hari ini kita akan memulai dulu. Bagaimana sih? Apakah hanya tumbuhan itu berkembang dengan generatif saja? Coba diamati layarnya. Ini ada gambar Bapak tunjukkan ada 4. Ini gambar apa yang pertama? Coba, siapa yang bisa jawab? Ini gambar apa? Saya, Pak. Apa? Pak. Ya, Kentang, silakan. Pak. Kentang. Kentang. Gambar yang kedua apa? Kentang, Pak. Pisang. Kentang. Gambar yang ketiga? Jeruk. Jeruk. Oh, jeruk. Jeruk ya? Jeruk. Yang keempat ini? Sawit. Sawit. Bagus, pintar sekali di kami ya. Tampak sudah kelas 6 ya, sudah banyak belajar ini ya. Terima kasih. Dan ada pertanyaan Bapak. Kemarin kan, dengarkan dulu sedikit cerita Bapak. Bapak itu menanam, mengambil jahe. Kenal jahe? Kenal, Pak. Kenal ya, kenal jahe. Dan Bapak itu menanam jahenya, tapi batangnya. Kan kita kan menanam tanaman itu kan bisa dengan batang kan? Bisa, Pak. Iya, baru Bapak tanamlah jahe itu, batangnya. Tapi batangnya ya, Bapak siram setiap hari. Tapi lama-kelamaan batangnya jadi busuk, bukannya malah tumbuh. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Tidak kena sinar matahari. Tidak kena sinar matahari. Baiklah, anak didik kami, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, kita akan mempelajarinya hari ini. Kenapa ya?
biasanya kan kalau kita tanam misalnya singkong ya, kita tancapkan tumbuh atau tidak? Leandro, Tumbuh, singkong Pak. tumbuh ya. Kenapa jahe nggak tumbuh ya? Ya, makanya kita belajar hari ini, ternyata tumbuhan itu berbeda-beda perkembangbiakannya. Itu yang menjadi masalah kita hari ini. Makanya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Siapa yang tahu pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ada yang tahu anak didik kami? Yang sudah membaca bukunya setelah Bapak bilang semalam? Ya kan secara alami, Pak. Iya, secara alami katanya. Terima kasih. Baik, Bapak akan jelaskan ya. Diperhatikan ke layar kita dan suara Bapak. Yaitu perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Yaitu tanpa menggunakan putik. Kalau pelajaran sebelumnya secara kawin, perkembangbiakan secara vegetatif ini tidak kawin. Coba kita ulangi dulu anak didik kami. Kalau generatif itu secara kawin. Kalau perkembangan vegetatif secara tidak vegetatif ini perkembangbiakannya terbagi dua juga. Ya, yaitu yang pertama itu secara alami, yang kedua secara buatan. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa saja ya tumbuhan yang sering kita lihat. Ini sering kita lihat ya setiap hari. Misalnya tentang tadi sering dilihat ya, pisang, ada wortel, ada mawar. Kita akan mempelajari bagaimana mereka berkembang biak. Nanti pada saat kamu berjalan-jalan pergi keluar kota misalnya dengan orang tua, kamu bisa bilang begini sama orang tuanya. Kamu melihat mawar, Pak, tahu nggak mawar ini? Ini perkembangbiakannya secara vegetatif alami. Dengan bagaimana? Nanti kamu harus tahu ya setelah kita mempelajari pelajaran ini. Kemudian ada akar tinggal. Ini yang kita bahas tadi, yang menjadi masalah kita. Yaitu akar tinggal ini atau biasa disebut dengan rizoma. Yaitu tanaman jahe yang Bapak bilang tadi. Tanaman jahe yang Bapak tanam itu ternyata bukan batangnya yang kita tanam. Seharusnya jahenya yang kita tanam. Makanya Bapak kemarin capek ya, Bapak mau menanam jahe, Bapak tanam jahenya tetapi batangnya, makanya Bapak salah. Makanya jahenya nggak tumbuh-tumbuh. Ternyata yang ditanam itu harusnya jahenya, ya, buat apanya? Jahenya, bukan batangnya ya, tapis, tumbuhan paku. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan. Kalau yang tadi kita sudah mempelajari vegetatif alami, kita akan mempelajari tentang vegetatif buatan. Apa saja contohnya? Ya, apa saja contoh dari vegetatif buatan? Di sini Bapak sudah tampilkan. Apa tadi vegetatif buatan? Dengan bantuan manusia. Yang pertama itu dengan cara mencangkok. Mencangkok itu bagaimana? Mencangkok itu adalah membuat cabang batang tumbuhan menjadi berakar. Ini ada gambarnya. Mungkin kurang jelas ya, Bapak besarkan sedikit ya, biar agak jelas, biar kita tahu nanti cara-caranya. Misalnya ada yang mau mencangkok, jelas di sini. Nah, di kami mencangkok. Yang pertama itu bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama itu kita kupas dulu batangnya, karena ini nanti ada di kuis kita ya, di tugas kita nanti di rumah. Ini yang pertama itu kita kupas, bagikan dulu kita di dalam 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Dengarkan kelompoknya ya, tugasnya nanti Bapak bacakan. Kelompok yang pertama itu ada Gaby, Gladys. Kelompok 2 ada Grace, Fabiola. Tugasnya silakan di berikut. Kamu amati dan tuliskan nanti apa perbedaan vegetatif alami dan buatan menurut bahasamu sendiri ya. Bapak kasih waktu 10 menit, Bapak tayangkan sampai 2 kali. Nanti hasilnya didiskusikan dan ditampilkan. Silakan disaksikan videonya.
Nampak anak didik kami? Nampak, Pak. Ya, silakan disampaikan. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Baik, anak didik kami, sudah ya hasil diskusinya. Ya, siapa yang ingin menampilkan? Silakan kelompok 1 dulu. Lady, silakan dibaca hasil diskusinya. Silakan Lady. Baik, Pak. Ya. Perkembangbiakan secara vegetatif, perkembangbiakan tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan. Jadi tanaman baru tidak tumbuh dari biji. Tanaman baru berasal dari induknya. Bisa tunas, umbi, spora, akar tinggal, geragi, dan lain-lain. Iya, pintar ya. Bagaimana tanggapan dari teman-teman dengan hasil diskusi kelompok 1? Silakan dulu ditanggapi. Betul, Pak, hasil jawabannya. Ya, terima kasih Nuraini. Siapa lagi yang mau menanggapi? Sungguh hebat ya, semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita sudah melihat tadi ya, beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami, vegetatif buatan, dan nanti dikerjakan LKPD-nya ya, yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp kita ya. Apa itu ide pokok? Apa itu ide pokok? Siapa yang bisa jawab? Leandro, apa itu ide pokok Leandro? Pokok pikiran, Pak. Pokok pikiran, pintar. Ya, silakan apa? Yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Inti dari baca ada Apa? ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ya, pintar sekali. Yang lain ada lagi? Inti dari bacaan, Pak. Inti dari bacaan, pintar semua ya. Berarti sudah tahu semua ya. Dan kita akan menemukan ide pokok dari teks yang akan Bapak tampilkan nanti. Yaitu dengan cara apa? Langkah yang pertama, kita akan membaca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, membaca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang tumbuhan, Pak. Tentang tumbuhan. Siapa lagi? Vegetatif, Pak. Vegetatif. Perkembangbiakan ada 2, Pak. Apa? Perkembangbiakan ada 2. Baru? Vegetatif, Pak. Ide pokok, Pak. Ide pokok. Terima kasih. Baik, kita simpulkan, Bapak simpulkan bahwa hari ini kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang terbagi 2, yaitu yang pertama ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemudian kita telah mempelajari tentang ide pokok dan cara menemukan ide pokok. Dan nanti jangan lupa ya anak didik kami mengerjakan tugasnya di link Google Form yang Bapak kirimkan di grup WhatsApp kita. Untuk pembelajaran selanjutnya, besok kita akan mempelajari pembelajaran yang keempat ya. Jangan lupa tetap nanti menjaga jarak ya, memakai masker, mencuci tangan untuk menjaga kesehatan. Sebelum kita pulang, anak didik kami, siapa yang memimpin doa? Doa selesai. Baik, selamat pagi adik kami. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan.
tetap jaga jarak. Ya. Makasih, Dadah. Pak. Iya. Dadah. Dadah.